Saat puasa walau diabetes, saya tetap jalani 3C. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik. Saya minum Diabetasol 2 kali. Sebelum tidur dan sahur. Selamat berpuasa. Dipersembahkan oleh Seperti saya katakan, saya orang praktisi, saya birokrat. Saya tidak biasa terlalu berbahasa basi secara politik, walaupun saya juga dalam pendekatan-pendekatan yang ada, lima periode jadi politisi, karena saya kepala daerah. Rapat konsolidasi Partai Nasdem se-Sulawesi Utara di Minahasa Utara pada Rabu 21 Maret lalu terasa istimewa dengan bergabungnya Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo dalam arus gerakan perubahan restorasi Indonesia. Syahrul Yassin Limpo mengaku tertarik bergabung karena menilai visi dan misi Partai Nasdem merupakan jalan benar menuju Indonesia lebih baik. Negara ini, bangsa ini adalah negara dan bangsa yang besar di dunia. Kita negara keempat terbesar di dunia. Jumlah penduduk dan rakyatnya 260 juta orang. Membutuhkan kehidupan yang lebih baik besok. Membutuhkan hadir pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak meladeni dirinya sendiri. Masih bersama Q&A sang penyeberang, tadi Bang Ege bertanya apa definisi kutu loncat partai bagi mereka berdua, ini silakan Bang Syahrul. Sebenarnya sih kutu loncat ini juga quote and quote berdefinisi apa. Juga tergantung siapa yang melihat sebagai sesuatu yang bisa dikategorikan kutu loncat atau tidak. Berpartai, berpolitik adalah bagian dari mempertahankan sebuah posisi untuk mengawal sebuah idealisme. Kalau dia memang berkait dengan ideologi, maka atau idealisme di dalamnya, maka berpindah partai pun, kalau satu partai tidak mampu menjabarkan secara realistik ideologi dan pemahaman yang kebenaran yang dipegang, maka tidak ada masalah. Bukan kutu loncat. Dan kutu loncat mungkin definisinya adalah kalau dia pindah menjadi satu benalu di satu tempat dan kemudian pindah lagi menjadi benalu lagi di tempat lain atau menjadi troublemaker di tempat lain, pindah lagi partai lain, itu mungkin saja seperti itu. Kalau saya sendiri, ini untuk pertama kali saya pindah partai. Dan itu memerlukan suatu proses yang sangat panjang. Ayah saya pendiri Golkar di Sulawesi Selatan. Ayah saya ketua Golkar. Saya mengawal Golkar mulai dari saya jadi lurah, saya jadi camat, jadi bupati. Dan saya ketua Golkar. Kalau saya harus berpindah, saya membutuhkan sebuah tempat atau sebuah partai, kecil atau besar partai itu, tetapi saya bisa bersuara untuk kepentingan rakyat. Tegak lurus pada idealisme kepentingan rakyat, bangsa dan Indonesia. Dan disitulah posisinya saya menemukan Nasdem adalah tempat saya untuk bisa menidakkan itu dengan baik. Bukan berarti Partai Golkar jelek, bukan. Tetapi dengan kondisi yang ada sekarang ini, saya diberi ruang dan tempat yang cukup di DPP Nasdem sebagai ketua DPP untuk mengawal apresiasi seluruh jajaran pasukan saya yang ada. Minimal seidealisme dengan saya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini perjalanan yang tentu saja panjang sekali untuk bisa sampai ke tempat itu. Oke. Oleh karena itu, tapi belum dijawab sama Bang oleh Ali. karena Bang Ali itu untuk sedikit lagi, Din. definisinya kutu Oleh loncat. karena itu bukan kutu loncat, bukan. Oke. Mempertahankan idealisme bukan sebuah kutu loncat. Kalau menurut Bang Ali, kutu loncat? Kalau definisinya? saya jawabannya Pak Syahrul ini sudah final dan cum laude hasilnya. Sudah tidak perlu ditambahkan lagi. Saya Andini, Ya. saya adalah corong pemerintah untuk menyampaikan capaian-capaian pemerintah. Dan kutu loncat sudah tamat dengan penjelasannya Pak Syahrul. Top, abis. Sekali lagi mengenai bukan kutu loncat barangkali ya Bang, bahwa tadi idealisme di mana kita berada saat ini dan bagaimana kita menyalurkan idealisme supaya tetap bisa menyuarakan hati kita. Joyce, Siap. orang berpolitik itu adalah rasa. Rasa. Karena menyampaikan aspirasi dan Siap. memperjuangkan kepentingan-kepentingan
yang Itu menjadi tadi. bagian daripada kepentingan konstituen. Soal rasa itu tadi. Nah, apakah Karena begini Joyce, tidak ada satu partai politik di Republik Indonesia ini yang beda ideologinya. Betul. Semua berasaskan Pancasila. Ya. Ini persoalan rasa saja. rasa? Oke. Jadi Nah, karena bagaimana itu, nih baik dari Bang Syahrul maupun dari Bang Ali menyampaikan terutama mengedukasi kita semua sebagai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga berpolitik bahwa hal-hal yang Abang berdua lakukan adalah sesuatu yang sebetulnya lazim kok untuk berpindah. Itu boleh dijelaskan nggak? Sehingga kami juga tidak mensalah tafsirkan itu semua. Joy, Ya. negara ini didirikan, diorientasikan dengan prinsip-prinsip demokrasi kan. Proses bernegara yang baik harus dikelola melalui prinsip demokrasi. Demokrasi itu pilarnya adalah tata kelola politik. Tata kelola politik itu dilakukan oleh partai politik. Kalau begitu memperbaiki negara harus menghadirkan partai politik dengan tata kelola politik yang baik. Nah, persoalannya adalah saya dengan idealisme yang saya miliki yang tegak lurus pada kepentingan negara, bangsa dan rakyat membutuhkan ruang untuk itu Pak Effendi. Partai mana yang terbuka untuk itu? Bang Surya Paloh bukan karena secara romantis saya mengetahui dari kecil, tetapi Partai Nasdem satu-satunya partai yang mengatakan tidak mahar. Partai mana yang mengatakan tidak mahal? Persoalannya orang-orang yang memiliki nilai kepemimpinan kenegarawan itu butuh ruang. Tetapi kalau semua harus bayar, hanya yang punya uang yang bisa masuk jadi pemimpin. Saya mau masuk di sini. Nah, Kepada persoalannya membutuhkan itu. Oke. Oleh karena Tanya itu pada Nasdem menjadi Bung bagian Yasin yang dengan penting untuk itu. Bung Ali ya. Oke. Kalau begitu bisa nggak saya simpulkan Anda kecewa kepada partai lama karena menarik mahar? Kepikiran. Sebenarnya bukan itu. Sekarang ini soal rasa berpartai, Ya, berpolitik. ya. Bapak juga seperti itu sama dengan saya. Ya. Membutuhkan ruang Nah, mana penjelasan nih? Bapak Yang- tadi sepertinya menyebut di partai baru ini minus mahar, ya asumsi baliknya di partai yang lama itu penuh Menurut dengan mahar. saya membutuhkan sebuah partai yang bisa mengawal tata kelola politik yang baik, membuka ruang bagi negarawan untuk bisa memimpin negara ini pada semua segmen yang ada, dan itu saya lihat di Nasdem. Oleh karena itu saya memilih secara ideologis bergabung dengan Nasdem, dan disitulah saya tidak termasuk, menurut saya tidak termasuk yang dikatakan kutu loncat, tidak. Saya ke Bung Ali boleh? Oke. Bung Ali, kalau sekiranya saya tanya begini, apa kira-kira pernyataan Anda dulu tentang Jokowi yang perlu Anda cabut kembali? Tidak ada tuh, tidak ada. Kan sempat Nggak ada. bilang yang otoriter, kalau Nggak misalnya berkuasa bisa ada korup. Kekuasaan itu cenderung korup dan otoriter. Bukan. Ini Bung Ali saja. Brother, Mungkin banyak sekali pernyataan Bung Ali yang disampaikan tentang Jokowi. Ini bagi saya dua hal yang kontradiktif. apanya yang kontradiktif? Anda dulu mengkritik Jokowi karena poin ini, kira-kira begitu. Sekarang apakah poin itu Anda temukan di istana? Saya datang untuk mengawal itu kawan. Dan saya ada di dalam. Apa misalnya? Pak, di depan presiden saya bilang begini, Bapak, demi Allah menciptakan jiwa dan ragaku. Untuk kebenaran, jiwa saya pertaruhkan untuk Bapak. Tapi sekali Bapak berbuat, ada yang salah dan keliru. Apa misalnya, Bung Ali? Kau dengar dulu saya bilang, gak usah potong saya punya pembicaraan supaya saya konsentrasi. Kalau Bapak berbuat salah, saya akan mengontrol Bapak. Dan karena itu saya bilang, saya datang menjadi katalisator untuk pemangku kuasa negara dengan kepentingan umat dan menyatunya ulama dan umat. Apa misalnya, Bung Ali? Saya baru 2 hari. Mau misalnya entah apa, ente mau tuntut dari apa dari saya? Bukan Baru 2 hari. pernyataan Anda yang keras dulu terhadap Pak Jokowi. Yang mana? itu, Bilang, yang mana? Yang menurut Anda Yang sekarang mana itu, Rai? sesuai dengan apa yang dilakukan. Yang mana? Yang mana? Justru saya mau tanya, Bung Ali. Makanya saya bilang tidak ada. Kalau begitu apa yang Anda kritik selama ini dilakukan oleh Jokowi? Di mana? Loh, Yang mana? Saya tanya Bung Ali. Bung Ali mengkritik Jokowi banyak sekali nih dulu. Sejak dari kampanye, waktu kampanye, bahkan mungkin sesudah penetapan presiden. Rai dengar. Dari Rai. sekian banyak itu,
Sekian Pertanyaan banyak saya, apa ada itu? yang nggak perlu dicabut Rai kembali dengar, nggak? Rai dengar baik-baik, Rai dengar baik-baik. Saya bilang bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan otoriter. Dengar, jangan dulu bantah saya. Biarlah kami di luar pemerintahan dengan partai yang masih bergabung dengan koalisi merah putih kemarin. Mudah-mudahan merahnya tetap nyala dan putihnya tetap bersih. Ya, ya, paham ya, paham maksud saya kalau saya bilang merah tetap merah dan putih sudah mulai agak kabur-kabur. Ya kan? Supaya apa? Supaya saya sekarang ada di dalam. Kemarin saya bilang sama Pak Presiden, Pak, menyangkut BPIP, waktu beliau memberikan keterangan, saya berdiri di belakangnya. Benar Pak, itu sudah ada penjelasan dari Menteri Keuangan. Tuk tak, tuk tak, tuk. Adalah faedahnya kawan ini di sana. Dan ingatkanlah, di mana lagi salahnya coba. Insya Allah saya akan tunjukkan kepada publik Indonesia bahwa saya manusia yang tidak mengkapitalisasikan pangkat dan jabatan. Karena saya sudah pernah menguji itu di parlemen. Apakah Oke, dengan ini? ditahan dulu Bang, kita harus break. Waktu kita sudah habis, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh